Tapak bumi, pendekar terakhir tanah Jawa, 9. Abadi, tanya tapak bumi dengan mata membelalak. Ia mendongakkan kepala, mendengar Kalong Ireng yang berbicara sambil menggelantung di salah satu dahan pohon. Sementara sang guru tidak langsung menjawab. Di pohon itu juga biasanya sang manusia Kalong melakukan tapa brata dengan cara bergelantungan, kepala di bawah dan kaki di atas. Namun, tapak bumi seakan tidak percaya dengan perkataan Kalong Ireng tersebut. Semakin dalam perbincangan dengan gurunya itu, tapak bumi semakin tidak mengerti. Ia mendengarkan sambil mengernyit, seakan ada sejumlah pertanyaan besar di dalam benak. Memang telah lama tapak bumi dan Kalong Ireng tidak berbicara berdua, bicara serius seperti saat itu. Ketika Kalong Ireng memanggil untuk mengajak berbicara, tapak bumi pun terlihat senang sekali. Sejuknya udara hutan yang menjadi tempat tinggal mereka, membuat tapak bumi duduk mendengarkan saja. Bagaimana maksudnya sih, guru? Tanya tapak bumi lagi. Tapak bumi menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal. Rambut panjangnya terlihat menjadi kusut karena digaruk-garuk seperti tadi. Namun dengan melihatnya seperti itu, Kalong Ireng justru tertawa terbahak-bahak. Hahaha, hahaha, hahaha. Kau kelihatan lucu kalau berambut kusut begitu, tapak bumi. Kayak orang gila kalau dilihat terbalik dari atas sini. Kalong Ireng tertawa senang melihat sikap tapak bumi. Ah, guru, sukanya menggoda aku aja. Dengan tampang cemberut tapak bumi menatap Kalong Ireng yang sedang bergelantungan terbalik di atas pohon. Sesaat kemudian, satu kaki Kalong Ireng ditekukkan pada dahan pohon tempatnya sedang bergelantungan. Secepat kilat ia berputar di udara. Boom! Saat Kalong Ireng mengempaskan kedua kaki di tanah, seketika debu berterbangan dan pohon di sekitarnya bergetar. Tapak bumi duduk menunggu sang guru berbicara. Ajian Pancasona itu ajian yang sangat tua dan langka, tapak bumi. Sambil berjalan mendekati tapak bumi, Kalong Ireng mengembangkan kedua tangan. Setelah mengucapkan kalimat tadi, ia berhenti. Kedua kaki dibuka selebar bahu lalu kedua tangannya diputarkan menyilang di depan dada. Kedua tangan itu lalu dikepalkan dan ditinjukan ke angin diikuti kakinya yang maju selangkah bergantian. Tiba-tiba kedua tangan berubah menjadi merah. Saat kedua kakinya dibuka selebar bahu lagi, dengan meninjukan ke tanah, Kalong Ireng berteriak kepada tapak bumi. Bersiaplah tapak bumi, keluarkan ajian yang terkuat yang pernah aku ajarkan. Cepat, perintah Kalong Ireng. Tapak bumi yang semula benaknya diliputi pertanyaan, mendengar perintah Kalong Ireng yang menyuruh bersiap untuk sebuah pertarungan dengan sang guru, menjadi gelagapan. Kepala yang tidak gatal, kembali digaruk-garuk. Ia kebingungan sendiri. Tapi, guru. Aku gak bisa, kata tapak bumi tergagap. Ia diam tidak bergerak, hanya terus menggaruk-garukkan kepala. Sementara kedua tangan Kalong Ireng yang berubah merah itu, diputarkan dari depan dada ke atas kepala. Kini, sang guru berdiri di hadapan tapak bumi dengan sikap siaga bertempur. Cepat, teriak Kalong Ireng kemudian. Aku gak bisa, guru. Jawab tapak bumi sambil berteriak juga. Tiba-tiba, heya, Kalong Ireng meloncat dan mengarahkan kedua tinjunya ke tapak bumi. Bergantian tinju itu diarahkan ke tubuh sang murid. Embusan tenaga yang sangat besar pun keluar dari tinju Kalong Ireng. Saat tapak bumi mengelak maka pohon di belakangnya hancur dihantam tenaga besar yang keluar dari tinju Kalong Ireng. Bewar, pohon yang terhantam patah dan tumbang. Sisa batang yang masih berdiri, terbakar oleh api. Tapak bumi yang menoleh ke belakang melihat itu, sontak bergidik ketakutan. Guru, apa-apaan ini? Teriak tapak bumi. Namun, Kalong Ireng justru terus menyerang. Tapak bumi hanya bergerak, menghindari hantaman-hantaman tenaga yang memberondongnya bertubi-tubi. Kalong Ireng seakan tak memedulikan tapak bumi yang adalah muridnya sendiri. Diserbu dan diserang tapak bumi dengan membabi buta. Bewar, bewar, oleh karena tapak bumi hanya mengelak, kontan pohon-pohon di sekitar mereka pun hancur bertumbangan. Di saat Kalong Ireng melancarkan satu serangan, dengan mengibaskan tinju ke kepala murid satu-satunya itu, ternyata sebuah serangan tinju yang lain menghantam perut sang murid. Dengan memutar tubuh di saat tapak bumi menghindari tinju ke kepala, satu tinju Kalong Ireng menyasar perutnya dengan telak. Wuaf! Tapak bumi terlempar, ia terjerembab ke tanah. Begitu dapat menguasai diri kembali, bergegas diangkat tubuhnya berdiri. Diseka darah yang mengucur dari mulut dengan punggung tangan. Ia berdiri dengan mata nyalang. Kau ingin membunuhku, guru? Tanya tapak bumi sambil menyekam mulutnya lagi. Ditatap Kalong Ireng dengan amarah yang memuncak. Lalu,
Kedua kaki dibuka sejajar bahu. Ditarik napas dalam-dalam sambil mengangkat kedua tangan ke atas. Lalu, ditinjukan ke kanan dan ke kiri berlawanan. Disilangkan kedua tangan itu sambil menahan napas. Perlahan-lahan kedua tangan dikepalkan. Kepalan kedua tangannya pun berubah menjadi merah. Tapak bumi kini bersiap-siap menyerang Kalong Ireng. Ajian tinju Wana Geni, teriak tapak bumi. Ia berdiri memajukan tubuh menghantamkan kedua tinju ke arah Kalong Ireng. Dengan berulang kali, ditinjukan kedua tangan ke arah Kalong Ireng. Angin panas pun mengempas ke arah Kalong Ireng. Hempasannya sungguh dahsyat sehingga tubuh Kalong Ireng berulang kali terdorong ke belakang. Angin panas yang menghantam tubuh Kalong Ireng itu, terempas pula ke kanan kiri, mengenai pepohonan. Akibatnya, pepohonan itu patah dan bertumbangan ke tanah. Tidak puas lalu, tapak bumi berlari ke arah Kalong Ireng sambil terus mengibaskan tinju. Ia mengejar dan saat mendekat, langsung melompat dan kembali mengarahkan tinju kepada Kalong Ireng. Buaf, buaf, buaf. Berulang-ulang tinju tapak bumi menghantam tubuh Kalong Ireng. Kilatan api memancar di setiap hantaman ke tubuh sang manusia Kalong yang walau kelihatan tua tetapi masih kuat bertenaga itu. Namun, sang guru tidak mengelak. Ia justru malah diam berdiri ketika pukulan-pukulan berapi itu menghantam tubuh. Lalu akhirnya, Kalong Ireng terempas juga ke belakang. Melihat Kalong Ireng terempas seperti itu, kesadaran tapak bumi tiba-tiba muncul. Dilihat sang guru terkapar tidak bergerak, secepat kilat pula ia berlari menyongsong Kalong Ireng. Guru, tapak bumi berteriak terkejut. Tubuh guru yang telah menjadi sosok orang tua bagi tapak bumi, kini terkapar bersimbah darah akibat pukulan-pukulannya. Ada raut penyesalan di wajah sang murid yang bergegas menyongsong. Namun, di saat ia hampir mendekati Kalong Ireng, sesuatu terjadi. Pancasona, teriak Kalong Ireng. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba tubuh Kalong Ireng bangkit berdiri dan bertambah besar. Dengan kedua tangan yang terentang di samping kanan dan kiri, Kalong Ireng kini bersiap menyerang tapak bumi kembali. Sontak tapak bumi tercekat. Dengan mata membelalak, wajah yang menyesal itu kini terlihat ketakutan. Guru, ampun, guru. Tapak bumi berteriak dengan sekencang-kencangnya. Seketika pula Kalong Ireng seperti tersadar. Bola matanya yang tadi memerah setelah mengucapkan Pancasona, sekarang perlahan-lahan berangsur menjadi hitam kembali. Tubuh pun perlahan mengecil kembali. Tapak bumi melongo menyaksikan semua itu. Mata masih membelalak dengan mulut ternganga. Sungguh, ia tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi dengan sang guru. Baru kali ini ia melihat kejadian luar biasa seperti itu, di mana sang guru bangkit dari kematian dan berubah menjadi raksasa. Bersambung.